Malam yang gelap terus turun, menekan, menyebabkan kerumunan Qin Yichen menjadi sebuah kelompok, hanya merasa tidak enak, tidak peduli bagaimana menjalankan hati Tao, dan bagaimana membersihkan platform spiritual. Di hadapan kekuatan kuat dari Raja Dewa, takut mati itu sulit. Lompatlah. Bai kecil. Tuan Bai, tolong. Putri Wenxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seolah-olah dia telah melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di malam gelap yang tak berujung. Bahkan hantu malam gelap yang hanya mewakili kekuatan murka Raja Dewa Malam Abadi, sudah cukup untuk menelan mereka ribuan kali. Tanda seru. Qin Yichen juga terkejut. Omong-omong, saudara pengamat bintang. Namun, malam bersinar terang. Qin Yichen dan orang banyak mendengar raungan Bai Guanxing dari arah kuil roh sebelum Qin Yichen bisa berbicara. Malam akan datang, dan ada penipuan di mana-mana. Jalanku juga akan tertutup. Mulai sekarang, jangan percaya ketika kamu mendengar suaraku. Kamu harus hidup. Malam bergulir, dan raungan Bai Guanxing segera terdengar. Tenggelam. Dalam gelombang gelap yang luas, ini membuat mata dewa seperti pedang Qin Yichen bergetar. Di bawah kemarahan Raja Dewa Malam Abadi, dia tidak hanya ingin membunuh mereka. Tampaknya bahkan saudara pengamat bintang bahkan tidak membunuh mereka. Akan membiarkannya pergi. Bahkan Raja semalam ingin membunuh lebih dulu dan kemudian dengan cepat, adalah saudara pengamat bintang. Qin Yichen menggertakkan giginya. Mereka masih mengandalkan Brother Guanxing. Tetapi jelas malam gelap yang dialami Brother Xing hanya akan lebih megah dari mereka. Di kuil elf, saya melihat malam yang gelap seperti gelombang gelap, terus-menerus mengalir dari kaki Bai Guanxing dan Yao Yue Kong ke segala arah, kemanapun mereka lewat, seperti telapak tangan para dewa di malam yang gelap, jalan yang digariskan oleh darah para dewa Bai Ze Arai menghapus. Membuat segalanya. Di tengah malam yang gelap, Bai Guanxing dapat merasakan bahwa ada sepasang mata yang dingin dan membunuh di malam yang gelap, menatapnya di dalam gembok, seolah-olah pembangkangan terhadap kontrak hukum surgawi pernah merupakan suatu tantangan, dan 10 kali pembangkangan juga merupakan suatu tantangan. Seolah-olah Raja Dewa Yongye telah bergabung dengan leluhur Hei, jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikannya bersamanya? Tianxing, Dao Rou. Harta karun para elf bisa menghalangi malam, bisa menghalangi malam. Tanda seru. Tanda seru. Bai Guanxing masih menderu keras. Suaranya berubah menjadi cahaya dan bayangan naga putih dan biru tipis. Dia ingin merobek gelombang gelap malam dan memberi Qin Yichen perintah terakhir. Namun, sebelum sinar cahaya dan bayangan terbang jauh, mereka terkoyak oleh cakar monster. Saya melihat bahwa kuil elf, yang dulunya agak megah di bawah pancaran Dao Arai Bai Guanxing, dipulihkan ke malam yang gelap, dan Arai Dao tidak lagi. Sekali lagi, seperti sihir hantu dapat berdiri dengan bangga di bawah jalan Raja Dewa Malam Abadi. Kekuatannya sangat meningkat. Tuan Bai, Anda benar-benar berbicara tentang kesetiaan. Jelas Anda adalah orang yang paling menyinggung Raja Dewa, tetapi Anda masih harus peduli dengan semut-semut itu. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu telah maju berulang kali, dan kamu tidak akan bisa bertahan setelah Raja Dewa datang. Sayang sekali Putra Baize sepertinya tidak mendengarkan nasihat kecil kami. Tanda seru. Anak Baize, kamu kalah. Raja Tuhan benar, kamu tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini, tetapi kamu adalah pecundang total. Tetapi jika kamu ingin berdiri dan menang kembali, kamu harus seperti hari ini. Serakah dan merampok. Setelah Anda serakah, Anda tidak bisa lagi menjadi cerdas, maka Anda akan. Sial. Tawa menyeringai para hantu bergema di malam yang gelap. Mereka hanya merasa bahwa Raja Dewa tidak perlu datang, dan mereka berempat akan dapat menyelesaikan Putra Baize jika mereka mendapat restu Dewa. Jalan Raja. Ini sudah berakhir. Keputusasaan juga memancar pada sepasang murid setan merah Yao Yue Kong, dan tidak bisa memantulkan cahaya sedikit pun di bawah sinar malam yang gelap. Jelas. Perintah terakhir Qin Yichen dari Brother Stargazer untuk mencapai telinga orang banyak tidak mungkin. Di malam yang gelap, iblis dan iblis sekali lagi menjadi seperti antek paling tajam dan paling mengerikan di malam hari. Dengan malam sebagai penutup, mengapa mereka tidak berani membunuh Putra Baize? Daripada mengkhawatirkan semut-semut itu, pikirkan dulu dirimu sendiri. Pada saat yang sama, di malam gelap yang luas, Qin Yichen tidak bisa melihat cahaya putih dan bayangan Bai Guanxing Daoyin sama sekali. Bai Guanxing hanya punya waktu untuk mengingatkan mereka bahwa ketika malam tiba, dia mungkin berpura-pura menjadi suara dan ilusinya. Dia hanya punya waktu untuk memberitahu Qin Yichen dan orang banyak bahwa sejak malam tiba, jangan percaya. Tapi malam yang gelap ini membuat Qin Yichen putus asa, dan leluhur berdarah itu memegang pisau daging berdarah itu dengan erat. Tetapi di hadapan arus bawah yang luas ini, pisau dagingnya tampak tumpul, dan sulit untuk menarik pedangnya dan memotong kekuatannya. Karena leluhur bayi darah terlalu jelas. Jika itu hanya segel Raja Dewa Malam Abadi, dia akan menyelamatkan hidup ini dan dengan dukungan yang cukup dari darah para dewa dan iblis, dia mungkin bisa bertarung. Tapi ini adalah kekuatan Raja Dewa Malam Abadi yang bercampur dengan Raja Dewa yang marah. Dia tidak bisa bertarung.
dan dia tidak bisa melihat sedikit pun peluang untuk menang. Ini adalah fakta bahwa keberanian dan kepercayaan apapun tidak dapat diubah. Ini adalah kesenjangan kekuatan, dan karena ini, leluhur bayi darah bahkan tidak dapat menghunus pedang. Dan inilah sumber ketakutannya. Tidak bisa dipungkiri banyak orang kuat yang lepas dan bebas saat menghadapi hidup dan mati, melampaui hidup dan mati, dan menunjukkan jalan surga. Tetapi bagi Qin Yichen, mereka hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik para elf. Tetapi mereka dibunuh oleh kota Raja Dewa. Kunci perlawanan mereka tidak sebanding dengan nilai sedikit pun untuk Raja Dewa. Tetapi mereka harus sangat berharga. Hidup, semacam ini. Ketakutan sulit untuk dihilangkan, sulit untuk melarikan diri. Putri Wenxing menggigil. Dia berkata bahwa bahkan di malam gelap yang luas, dia tidak dapat dipisahkan dari hutan. Siapa yang akan membayangkan berapa lama telah berlalu? Malam mengerikan itu tampaknya menghancurkan mereka tanpa ampun, mengubah sensasinya menjadi surga. Lelucon besar. Putri Wenqing memeluk Qin Yichen dengan erat, seolah-olah malam yang gelap dapat memenuhi mereka, memberi mereka kebaikan terakhir untuk membiarkan mereka mati bersama. Melihat gelombang gelap yang ganas, jatuh ke mata ilahi Putri Wenqing. Itu berubah menjadi gambar menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya kayu akan menjadi tidak bisa dibedakan dari manusia dan hantu seperti yang kuat di istana bawah tanah. Dan malam akan mengambil cintanya yang tercinta dan mengubah kekasihnya menjadi seperti itu. Hua Daoru menebas Excalibur skala terbalik di pergelangan tangannya, memotong pergelangan tangannya lagi, dan bahkan membuat bekas darah itu semakin dalam dan lebih lama. Kecemerlangan platinum menetes ke bawah seperti air terjun, dan dia membakar semua darah naga. Namun, di depan kekuatan Raja Dewa Yongye, kontrak surgawi yang dia bawa sangat konyol. Bahkan Hua Daoru sendiri tahu bahwa Raja Dewa Yongye tidak berani membunuhnya. Bukan tidak mungkin bagi Raja Dewa untuk menanggung pembunuhan satu. Disebabkan oleh keturunan naga sejati. Hukuman. Belum lagi Kong Wu, darah merahnya yang cerah terus-menerus menetes, tetapi cahaya yang bisa bersinar hanya konyol di hadapan gelombang gelap yang mengerikan. Bahkan Kong Wu hanya merasa bahwa darah yang mengalir keluar dari pergelangan tangannya, apalagi menyinari sinar kecemerlangan, seperti darah dari aliran perburuan, dan itu hanya akan membuat Raja Dewa Malam Abadi yang seperti pemburu tampak lebih membunuh. Di mana bajingan di Muxinggong itu? Apakah dia mengkhianati kita dan berlindung di Raja Malam Abadi? Biarkan dia sendiri. Dia takut mati, dan kami tidak ingin mati. Qin Yichen berteriak dengan liar, tetapi malam yang gelap menyelimutinya dari segala arah, tanpa memberinya sedikit pun cara untuk bertahan hidup. Itu benar-benar kekurangan. Cahaya, dan bahkan harapan samar pun tidak terlihat.